Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni dari latar belakang peramalan atau biasa disebut forecasting. Peramalan atau forecasting adalah proses menggambarkan kejadian, permintaan, atau tren di masa depan berdasarkan data historis dan analisis statistik. Di era yang penuh dengan perubahan cepat dan persaingan ketat, peramalan menjadi komponen esensial dalam pengambilan keputusan strategi dan operasional di berbagai bidang, seperti bisnis, ekonomi, sains, dan teknologi. Tujuan utama dari peramalan adalah membantu individu dan organisasi mengantisipasi masa depan dengan lebih baik, sehingga dapat meminimalkan risiko, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan. Lanjut ke konsep dasar peramalan atau biasa disebut dengan forecasting, adalah proses memprediksi atau memperkirakan kejadian atau tren di masa depan berdasarkan data dan informasi yang ada. Berikut beberapa konsep dasar peramalan. Yang pertama, yakni ada tujuan peramalan. Yang pertama, pembagiannya itu ada 4. Yang pertama, prediksi kejadian masa depan, mengurangi ketidakpastian. 3, membantu pengambilan keputusan. Dan 4, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian jenis peramalan. Peramalan yakni terbagi menjadi 4, yakni ada kualitatif, kuantitatif, dan jangka pendek serta jangka panjang. Kualitatif menggunakan penilaian dan pengamalan. Kuantitatif menggunakan data dan model statistik. Jangka pendek atau short term beberapa hari hingga beberapa bulan. Jangka panjang long term beberapa tahun hingga beberapa dekade. Kemudian metode peramalan yakni metode naif, sederhana, menggunakan data historis. Yang kedua, metode rata-rata bergerak atau moving average, menggunakan rata-rata data historis. Yang ketiga, ini ada metode exponential smoothing, menggunakan data terakhir. Kemudian faktor yang mempengaruhi peramalan yakni kualitas data, pemilihan metode, keterampilan analisis, perubahan lingkungan. Kemudian yang terakhir yakni ketidakpastian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fadil Wahid dari kelompok 3. Dan di sini saya akan menjelaskan metode dalam peramalan. Nah, yakni terdapat 2 kategori utama dalam metode peramalan, yakni kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama itu ada metode kuantitatif, yang dimana metode kuantitatif ini itu menggunakan opini ahli dan teknik seperti survei atau diskusi kelompok. Yang biasanya yang kita kenal itu misalnya metode Delphi untuk prediksi jangka pendek. Oke, yang kedua itu metode kuantitatif. Nah, di mana metode kuantitatif ini itu berdasarkan data statistik yang terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama itu time series dan yang kedua itu regresi. Nah, yang pertama time series. Time series ini menggunakan data historis untuk memprediksi tren masa depan. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedua itu ada tadi regresi, di mana regresi ini memprediksikan variabel berdasarkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Nah, contoh di metode kuantitatif ini meliputi moving average dan regresi linier. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kenalkan, nama saya Zulmas Hari dengan NIM 123150299 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, akan menjelaskan materi selanjutnya yang mana menjelaskan tentang isu dan tantangan strategis dalam peramalan. Isu dan tantangan strategis dalam peramalan yaitu meliputi yang pertama ada akurasi peramalan. Nah, peramalan yang tidak akurat dapat mengakibatkan overstock dan understock, merugikan perusahaan.
dalam hal modal dan kehilangan penjualan. Nah, poin yang kedua, fluktuasi permintaan, perubahan cepat dalam tren konsumen dan kondisi pasar membuat peramalan semakin kompleks. Dan poin ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan bahan baku dan kapasitas produksi dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan. Nah, poin yang keempat yaitu gangguan rantai pasokan. Faktor eksternal seperti cuaca ekstrim atau pandemi dapat mengganggu kelancaran produksi dan distribusi. Nah, poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, biaya dan sumber daya. Pemilihan metode peramalan harus mempertimbangkan daya dan ketersediaan data yang diperlukan. Sekian.